kemudian bahu, ya. Otot pendukung lainnya juga ada yang terlibat dalam kegiatan push up ini. Misalnya deltoid anterior, ya. Deltoid anterior itu sekitar dada bagian bawah, ya. Kemudian minor pec, ya, tricep, ya kan. Kemudian dada mayor, ya. Mayor juga, ya, kena juga. Kemudian otot sekundernya apa ada? Apalagi yang kena, ya, yang berhubungan dengan romboid mayor. Ya, romboid mayor itu sekitar belakang, ya. Ada beberapa jenis otot kita di belakang itu. Kemudian juga erector spinae, ya. Kemudian manset rotator, ya. Pokoknya banyak jenis otot yang terlibat. Kemudian abdominis melintang, bagian belakang yang paling besar itu, ya, otot abdominis kita sama gluteus maximus, ya. Ada yang mau hampir pinggang, pinggul, ya. Itu beberapa otot yang terlibat, tetapi tidak banyak, ya, dibandingin dengan otot yang utama tadi, ya. Lainnya adalah otot-otot pendukung. Kemudian variasi di dalam push up kita mengenal nanti apa aja variasi push up-nya, ya, yang kita kenal. Dalam variasi push up ini seorang akan mengangkat sekitar 65% dari berat tubuhnya, ya. Jadi kamu mengangkat itu enggak 100%, ya, karena ada tangan kamu terlibat untuk mengangkat, jadi tidak sepenuhnya, ya. Kalau sepenuhnya bisa kamu enggak begitu kuat, ya. Jadi ada 65%. Ya, maka di sini ada yang dinamakan jenis push up, full push up, ya, kemudian flank push up, boxer push up, kemudian incline deadline push up, Maltese push up, ya, Hindu push up, jumping push up, back-handed push up, kemudian diamond push up. Ya. Apa sih Pak? Ini full push up ini, ya, nanti saya akan jelaskan, ya, satu persatu. Kemudian nanti ada beberapa tayangan video dari bagian variasi push up ini, ya. Full push up, ya, nanti kamu ketahui bahwa full push up itu sama udah kayak full push up biasa, ya. Jadi menggunakan dua tangan, ya, kaki lurus dari lantai, kemudian mendapatkan penekanan lebih besar dari tricep, ya, dari tricep kamu, dari tangan kamu, ya, otot yang bagian belakang. Kemudian ketika dua tangan tidak seimbang atau pada permukaan yang tidak rata, latihan ini bekerja inti pada tubuh. Artinya dia inti tubuh kita untuk mengangkat, ya, keseluruhannya, karena dia seperti biasa tangan dan kaki sejajar dengan lantai. Itu namanya full push up, ya, ya. Kemudian plank push up. Plank push up apa sih? Ya, plank push up ini merupakan pusat gravitasi tubuh harus dijaga di atas tangan. Ya, gravitasi tubuh di atas tangan tetap melakukan bagian dengan bersandar di depan, ya, bersandar ke depan, sedangkan kaki ditinggikan di udara. Jadi ada apa, bantuan untuk kakinya agak ke atas sedikit, jadi tangan agak ke bawah, jadi posisi tidak rata, ya, dengan lantai. Dia ada bantuan untuk kakinya agak ke atas sedikit, ya. Jadi perlu bantuan yang membutuhkan kekuatan besar biasanya, ya, keseimbangan tingkat tinggi nih. Kalau jika kamu mampu, ya, di mana lihat daya tahan power kamu di tangan, ya, bagi badannya yang BB-nya ya agak besar, ya, mohon jangan sampai melakukan yang plank push up, ya. Kalau agak rawat, ya. Jadi itu jadi kaki agak ke atas, ya, tangan di bawah, itu namanya plank push up. Kemudian selanjutnya adalah boxer push up, di mana variasi boxer ini seperti kita bertinju, ya. Jadi tangan kita tidak telapak tangan tidak menapak di lantai, tetapi pakai pukulan. Jadi jari di kepal, kemudian langsung kita melakukan gerakan ke atas bawah, ya, melakukan push up. Jadi dengan buku-buku jari, ya, tanpa menekuk pergelangan tangannya, ya, jadi bukan kekuatan pergelangan tangan untuk meninju seperti kita meninju. Nah, itu sedikit agak sulit dikit, ya, tapi nggak apa-apa bagi yang pengen kekuatan tangan di otot-otot jarinya, ya, untuk apa namanya, jari-jari, kekuatan otot jari boleh melakukannya, ya. Jadi baiknya seperti apa nanti. Kemudian juga ada decline push up. Dan decline push up ini, push up, ya,
adalah variasi dari gerakan push up dengan cara membentuk sudut antara kaki dan benda lain seperti kursi atau bola. Nah, jadi bisa tangan yang di atas meja ya, yang tadi saya bilang berlawanan dengan tadi ya, kaki di atas meja ya, itu berlawanan ya. Kalau ini sekarang adalah tangan kita di atas meja, kaki kita di bawah ya, di lantai. Itu namanya incline atau decline push up ya. Nah, sehingga dekat punggung diletakkannya ya, jadi dekat punggung kita ya, kalau kita berbalik punggung. Decline push up benda diletakkan di kaki, ada yang pakai benda di kaki juga nggak masalah ya, ada yang langsung di lantai aja kakinya nggak masalah ya, itu boleh nggak masalah ya. Jadi itu ya, itu variasi incline dan decline push up ya. Kemudian ada lagi jenisnya yang tadi saya bilang Maltese push up. Maltese push up adalah ya, variasi senam push up di mana tangan diposisikan dekat dengan pinggul ya. Jadi dekat dengan pinggul. Jadi agak berat ya. Biasanya kita melakukan di dekat wajah, kemudian di depan wajah. Sekarang lebih agak susah lagi di dekat pinggul ya. Jadi hampir dengan di perut ya. Nah, itu agak susah lagi ngangkatnya. Ini udah teknik tinggi. Jika kalian bisa ya, kamu bisa semuanya, anak-anak bisa memilih Maltese push up ini ya, silakan aja nanti ya. Kemudian ada Hindu push up. Hindu push up seperti apa nih? Nah, gerakan Hindu push up, seseorang mulai dengan kaki dan tangan sedikit lebih lebar. Jadi tangan kamu terbuka ya, seperti huruf V. Kemudian pada saat kamu ngangkat, kepala kamu tarik ke atas dulu ya. Kemudian berbalik lagi, kalau misalnya kamu turun, kepalanya tunduk lagi ke bawah melalui gerakannya seperti ini ya, ayunannya. Itu namanya Hindu push up. Bukan langsung atas bawah, tetapi ada liukan ke atas, ada liukan lagi ke bawah. Ya, bergelombang deh kepala kamu dengan bergelombang, itu namanya Hindu push up ya. Kemudian juga jumping push up. Nah, jumping push up seperti apa nih? Hampir sama dengan push up biasa, cuma dia agak mekar sedikit. Gerakannya di atas sambil sedikit meloncat. Ya, dengan tangan kamu meloncat. Ya, jadi agak ada loncatan sedikit. Loncat kemudian melakukan push up. Lakukan lagi atas, loncat lagi ya. Jadi variasi, ada yang loncatan pada saat loncatan tangan langsung menepuk tangan push up-nya. Nah, ya ini jumping push up juga. Ya, jadi variasi dengan tepukan tangan. Ada yang cuma langsung loncat aja, habis push up langsung loncat. Boleh, itu jumping push up ya, terserah. Ya, jadi tepuk tangan sekali, atau tepuk 2 kali, tepuk tangan 3 kali. Nah, itu variasinya banyak sekali jumping push up ini ya, terserah ya. Nanti kamu enaknya pilih mana ya, nanti sesuai dengan kondisi tubuh kamu ya, kamu semampunya nanti seperti apa kamu pilih ya. Yang jelas Bapak telah menjelaskan ya hampir semuanya biar kamu tahu. Kemudian backhanded push up. Apa itu Pak backhanded push up? Jadi bentuk push up dilakukan dengan menggunakan punggung tangan, bukan telapak tangan ya. Kita biasanya telapak tangan, lalu sekarang kita memakai punggung tangan. Nah, punggung tangan terbalik. Kemudian kita lakukan gerakan push up ya. Kalau kuat nggak masalah, tapi kalau nggak kuat jangan ya. Jadi kayak punggung ya, jadi punggung. Itu jika otot-otot tangannya sudah kuat nggak masalah, kekuatan tangan. Jadi biasa kita push up melalui telapak tangan, sekarang punggung tangan, itu namanya backhanded push up ya. Kemudian juga diamond push up. Apa ini diamond push up ya? Diamond push up adalah dilakukan dengan menempatkan kedua telapak tangan menyentuh tanah dan bersama-sama kedua ibu jari dengan jari telunjuk. Jadi kita buat seperti diamond ya, di dada kita seperti diamond begini ya. Kemudian kita angkat badan kita. Nah, itu namanya diamond push up ya. Jadi terfokus kepada satu titik di bawah lantai. Kemudian angkat badan kita, tangan kita tapi berbentuk seperti ini. Kekuatannya jadi full ya di jari kita ini. Yang beda sama push up biasa ya. Jadi ini ada
kekuatan. Jika kamu kuat nggak masalah ya nanti ya, variasi dengan diamond push up. Itu yang bisa saya sampaikan ya, beberapa materi, dan nanti ada beberapa video yang saya akan berikan untuk bahan acuan bahwa decline push up seperti apa, diamond push up seperti apa, kemudian jumping push up seperti apa. Tidak ada tayangan beberapa video yang bisa kamu lihat ya, yang saya tayangkan. Ya, bentar ya. Ya, nanti videonya saya putar ya. Kelihatan anak-anak videonya semuanya? Kelihatan ya? Ya, oke. Ya. Nah, ini push up yang kakinya di atas ini, incline push up ya. Nah, ini contohnya. Ya. Sudah Pak Nagib, lanjut ya, lanjut. Ya, video selanjutnya. Dia pusat yang berada di sekitar punggung tangannya, Maltese pusat. Terus ada lagi beberapa video untuk Hindu pusat, Diamond pusat ada nantinya. Hindu push-up. Pusat. Bahkan Hindu pusat ya. Bisa tahu nanti otot-otot mana yang bekerja, deltoid, tricep ya. Jadi setiap pergerakan ada beberapa otot yang bekerja. Pectoralis major ya, tadi ada pectoralis minor ya. Ada ya, kita lihat otot-otot yang bekerjanya ya pada posisi push up, itu push up.
Hindu push-up. Ya, ada lagi Pak Nagib? Ya, ada lagi, nanti kita lihat lagi ya. Jenis-jenis push up beserta otot mana yang bekerja, ya, yang otot utama dan otot pendukung. Jadi Bapak harus tahu nanti ya. Kiranya yang perlu untuk pectoralis dada, jadi push up mana yang kamu harus kerjakan? Push-ups. Chest exercise. Hold your torso perfectly straight. Separate your legs slightly. Place your hands in a vertical line from your shoulders. Shoulder, If you move hands, bahu, ya. concentrate the work onto the anterior deltoid. Arms half bend. Lower yourself until you barely touch the ground with your chest, and then return to the starting position. Push-ups. Hold your torso perfectly straight. Separate your legs slightly. Place your hands in a vertical line from your shoulders. If you move hands, concentrate the work onto the anterior deltoid. Arms half bend. Lower yourself until you barely touch the ground with your chest, and then return to the starting position. Push-ups. Ada lagi Pak Nagib? Ya, yang ada lagi beberapa push up lagi ya yang kamu ketahui, sehingga kamu bisa memilih nanti ya. Incline push up ya. Jadi tangan di atas kursi. Naikkan sekali lagi ya. Masih ada Pak Mode? Masih ada. Karena di sini dipilih dulu ya. Diamond push-ups, level, intermediate, muscles, pectoralis, triceps. Equipment none. Step 1. Position yourself on the ground as if you were doing a regular push-up. Instead of having your hands slightly wider than your shoulder width apart, Diamond push up. you want to bring both your hands together towards the center of your chest. Now try and form a diamond with both your index fingers and thumbs connecting from each hand. You want to also maintain a straight and rigid torso. Step 2. Now all you gotta do is lower your chest towards the ground slowly and push yourself back off the ground and repeat. You can make this exercise harder by elevating your feet with a bench or chair. Safety tips. This exercise is stressful on the wrists. If you have bad wrists, we recommend that you skip this exercise altogether just to avoid any injuries.
Diamond push-ups, level, intermediate, muscles, pectoralis, triceps. Equipment, none. Step 1. Position yourself on the ground as if you were doing a regular push-up. Instead of having your hands slightly wider than your shoulder width apart, you want to bring both your hands together towards the center of your chest. Now try and form a diamond with both your index fingers and thumbs connecting from each hand. You want to also maintain a straight and rigid torso. Step 2. Now all you gotta do is lower your chest towards the ground slowly and push yourself back off the ground and repeat. You can make this exercise harder by elevating your feet with a bench or chair. Safety tips. This exercise is stressful on the wrists. If you have bad wrists, we recommend that you skip this exercise altogether just to avoid any injuries. Itu yang kamu telah lihat ya, beberapa jenis push up ya yang kamu ketahui ya. Ada juga beberapa push up yang mungkin secara biasa yang kamu sudah ketahui. Nah, itu jadi tinggal push up. Nah, kemudian sebelum saya memberikan tugas ke kamu, mungkin ada pertanyaan, silakan ya. Silakan kelas 10 MIPA 4 dan 10 MIPA 5 untuk bertanya, silakan ya, dari penjelasan dari saya. Ya, anak-anak yang mau bertanya silakan. Christian, ya, oke. Siapa? Patricia 10 MIPA 4. Ya, oke. Patricia 10 MIPA 4. Ya, oke, silakan. Kalau mau buat otot di lengan cuman push up doang bisa nggak, Pak? Untuk otot di lengan ya. Oke, saya jelaskan. Kalau otot di lengan bisa nggak Pak dengan push up saja? Nah, di sini kan ada beberapa jenis push up ya yang kamu ketahui di situ. Nah, untuk lengan mana nih yang kita untuk penguatannya? Ya, berarti di otot lengan misalnya yang paling bawah, otot lengan yang paling dekat dengan ini ya, pergelangan tangan. Berarti push up-nya push up apa? Nah, itu kamu harus push up-nya incline push up atau decline push up. Jadi itu berfokus kepada otot-otot di tangan, di lengan ya. Itu akan besar itu tangan kamu. Karena dia dengan kaki kita di atas pada saat push up tadi ya. Nah, tangan di bawah. Jadi tertuju pada beban berat badan kita di tangan pada saat kita melakukannya. Ya, misalnya satu hari ini kita melakukan 10 kali satu hari ini ya, mungkin nanti 2 hari selanjutnya tambah lagi 15 kali, 3 hari selanjutnya tambah bebannya sampai 20 kali, terus sampai batas maksimum ya tubuh kamu selama melakukannya. Jangan lupa ya itu. Jadi secara bertahap, progresif ya. Nah, nanti akan terlihat terbentuk otot lengan kamu. Ya. Juga kalau misalnya kamu dengan melakukan push up 10 kali, tapi ada satu set untuk hari itu juga, tapi ada repetisi. Ya, pengulangannya berapa kali repetisi? Nah, misalnya pengulangannya 3 kali aja Pak. Ya, 10 kali 3, jadi 30 kali selama satu hari itu. Nah, jadi intervalnya mungkin 1 menit atau 30 detik terserah kamu ya untuk pada hari itu. Kemudian minggu depan tambah lagi ya, atau besok hari kedua tambah lagi dengan repetisi 4 kali ya. Jadi 40 kali push up ya. Nanti minggu ya hari ketiga juga kamu bertambah lagi repetisinya menjadi 5 kali. Sehingga jadi ada perkembangan ya, perkembangan otot di tangan kamu. Itu bisa ya, tergantung kamu mana volume interval setnya, repetisinya dalam sebuah melakukan push up. Kamu melakukan push up. Jadi itu
Atau mau tadi sistem normal biasa ya, sistem 1 hari 10 kali, hari kedua nanti 15 hari. Terserah kamu ya Patricia. Kurang lebih seperti itu Patricia, ngerti ya? Paham ya? Paham, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, ada lagi yang lain silakan. Silakan yang mau bertanya silakan, jangan malu-malu ya. Ya, yang kurang jelas nanti akan Pak Iqbal jelaskan. Christian, mana Christian? Sebelum Pak. Oh iya Pak, saya mau nanya Pak. Ya, gimana Christian? Ya, Pak, kalau misalkan buat otot lengan kuat pakai full push up itu biasanya berapa set dalam sehari ya Pak? Nah, itu kalau untuk full push up ya, untuk lengan pengen kuat ya, itu nggak hanya push up, full push up saja ya, tetapi nanti dibarengi dengan full up juga ya. Jadi biar seimbang. Jadi kalau cuma full push up aja itu bisa ya, bisa otot-otot tricep kamu jadi besar, kemudian otot bicep kamu menjadi besar, bisa itu dengan melakukan full push up. Mungkin jenis repetisinya ditambah lagi ya, misalnya yang biasa kamu lakukan 10 kali ini udah kelipatan 2, bisa 20 kali ya. Kamu udah mulai aja pertama kali udah 20 kali ya. Kalau 20 kali ya besok naik lagi 25 gitu. Jadi tergantung pengulangan kamunya ya dengan melakukan full push up ini. Apabila melakukan full push up dengan repetisinya ya, setnya banyak, ya itu akan cepat juga besar gitu. Ya, jadi tergantung. Ya, jadi kekuatan minimal kamu, kekuatan maksimal kamu sesuaikan jadi nanti dengan keseimbangan melakukan gerakan full push up ini. Tapi kalau kamu nggak kuat ya udah 5 pertama mungkin 10, 15, 20, 25 nanti meningkat. Jadi hari-harinya kamu tingkatkan. Tapi kalau emang udah langsung Pak, saya pertama kali udah bisa Pak, 50 Pak, boleh nggak masalah. Itu 50, besok lagi 55 ya sampai target kekuatan kamu. Ya, jadi sehingga nanti kelihatan otot lengan kamu ya minimal ya mirip aderai lah gitu ya. Aderai dikit lah ya. Gitu. Tambah lagi dengan pull up, jangan lupa. Pull up kemudian ya. Ada lagi. Kemudian fitness juga ada penambahan khusus di fitness ya, di fitness center. Jadi nanti ada kekuatan tidak hanya full push up aja ya, tetapi nanti ada beberapa tambahan untuk beban yang kamu harus pegang ya. Kemudian ada gerakan-gerakan khusus yang untuk membuat kecepatan otot kamu berkembang nanti, diimbangi dengan makanan juga ya. Jadi kalau cuma full push up doang kamu ya lambat gitu ya, perkembangan otot kamu lambat, tidak dibarengi dengan gizi makanan yang seimbang juga. Ya, jadi gitu ya, Christian ya, ngerti ya? Oh, yang ngerti Pak, makasih Pak. Ya, oke, sama-sama. Oke, yang lainnya silakan. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Ya. Nah, sekarang saya mau bertanya nih ya ke kamu. Kira-kira bisa nggak kamu melakukan dari berbagai macam variasi push up atau hanya beberapa aja? Siapa ada yang menjawab silakan ya. Apa semuanya sanggup itu? Nah, gimana anak-anak? Enggak, Ya. Pak. Cuma 3 doang Pak. Oh, cuma Enggak 3. semuanya. Cuma beberapa doang Pak. Enggak semuanya. Semuanya, Pak. Ada semuanya nih. Siapa nih? Ini semuanya nih. Ada nggak? Ya rata-rata 3 ya. Ya. Ilmi ya, Dabar gimana? Daril. Jadi hanya minimal 3 ya.
bisanya ya. Kalau misalnya 10 ya mungkin nilainya tinggi kali ya, nilai olahraganya nih. Ya, andai kata ya. Ya kalau bisa, makanya nanti saya tugaskan juga kepada kamu ya. Kira-kira push up mana yang lebih kamu sukai dan kemudian saya kasih durasinya mungkin 1 menit atau 2 menit ya. Silakan nanti kamu kirim ke email Pak Iqbal ya, nanti berupa video. Andai kata Pak, saya pengen 10 Pak. 10 push up saya akan lakukan Pak. Ya tergantung kesanggupan kamu ya. Saya tidak memaksa ya. Yang jelas tadi kamu saya sudah tanyakan bahwa kamu bilang Pak Iqbal saya cuma 3 ya, nggak masalah ya untuk tahap belajar ya. Nanti pada saat kita belajar tatap muka di SMA 81 nanti di lapangan, nah, itu nanti kita ada peningkatan untuk mengenai push up-nya ya, mungkin lebih baik lagi nanti. Kemudian kesimpulan dari semuanya ini bahwa semua yang kamu lakukan nanti ya, atau yang Bapak berikan dari semua jenis variasi push up ini sebenarnya untuk untuk menyegarkan tubuh kamu ya, untuk menambah ya kebugaran ya, untuk menambah kesegaran jasmani tubuh ya, di mana nanti kalau kamu melakukannya nanti ada dampak dari perkembangan tubuh kamu atau kebugaran tubuh kamu dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Misalnya dengan melakukan ya kebugaran jasmani, dengan melakukan push up, belajar kamu jadi rajin, kemudian membantu orang tua kamu jadi rajin ya. Kemudian segala macam kegiatan kamu menjadi efektif ya dalam menjalankannya. Ya, karena apa? Kebugaran jasmaninya ditambah terus ya. Jadi melalui PJJ gini kamu melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan PJOK ya, dengan olahraga. Kemudian untuk mengenai kehadiran ya, izin 7 orang ini ya. Kemudian seharusnya ada 72 yang hadir. Sekarang adalah 65 ya. Ini nanti tolong anak-anak ini yang masih belum hadir sekitar 2 orang, nanti saya mohon ini harus ada informasi ya, informasi ke Bapak ya, nanti kirim WA. Dan sampai nanti Alfa tidak mengikuti PJ ini. Kemudian nanti tugasnya adalah sekali lagi saya bilang membuat video ya yang kamu pilih jenis variasi push up ini yang mana yang kamu kirim ya, durasinya 1 menit saja. Ya, misalnya kamu melakukan incline push up 1 menit, full push up 1 menit, diamond push up 1 menit, Hindu push up 1 menit, silakan ya, nanti silakan kamu memilih ya kekuatan kamu ya, kekuatan maksimal kamu. Pak, saya cuma 3 aja nggak apa-apa, kirim nanti 1 menit untuk melakukan full push up, 1 menit untuk melakukan diamond push up, 1 menit untuk recline push up, terserah kamu ya. Jadi masih ada waktu 15 menit lagi ya. Mungkin kalau misalnya ada beberapa tugas kamu yang kamu kiranya tidak mengerti, nanti langsung ke WA ke Pak Iqbal saja nanti ya. Jadi Pak Iqbal langsung WA aja, hubungi aja Hilmi ya kalau 10 MIPA 5 yang ketua kelasnya. Tapi nanti 10 MIPA 4 sebelum ketua kelasnya nanti tolong nanti minta nomor Pak Iqbal ya. Jadi silakan nanti kamu bertanya tentang mengenai tugas-tugas yang kamu tidak mengerti. Nah, jadi enjoy aja melaksanakannya ya, jangan sampai kamu terbebani ya. Jadi pokoknya semaksimal kamu mampunya ya dalam PJJ ini. Saya nanti tatap muka. Kalau tatap muka bisa nanti Bapak lihat kondisi di mana kamu melakukan berbagai macam jenis kebugaran jasmani yang sekiranya ya body kamu kekuatan di mana saya bisa lihat. Kalau dalam PJJ ya tidak bisa lihat langsung ya. Yang jelas kamu dapat melakukan.
Saya rasa udah mengerti belum anak-anak? Semuanya udah ngerti belum nih? Siap, sudah Pak. Ya, Sudah, sudah Pak. paham Sudah, semuanya Pak. ya? Siap, sudah Pak. Aulia Putra. Aulia Putra sudah mengerti? Sudah, Pak. Ya. Kak Kamila nih mana nih? Anunya kameranya nggak dinyalakan. Kamila Basalaba. Tani mana nih ya? Jadi harus dinyalakan juga kameranya ya. Rapli Hilmi. Kemudian Lisda Hamidah gimana? Lisda Hamidah sudah mengerti Lisda Hamidah? Ya. Sudah Pak. Sudah ya. Hamidah sudah mengerti. Jadi untuk tugas-tugasnya yang Bapak Iqbal berikan tadi sudah mengerti semuanya ya. Pokoknya kalau nggak mengerti, mumpung ada waktu kita 12 menit ini silakan bertanya. Tapi kalau misalnya lupa atau kamu misalnya ada beberapa pertanyaan lagi yang pengen jelas banget, ya mungkin lewat WA nanti ke Pak Iqbal ya. Kira-kira mana nih dari Sinaga yang Bapak jelaskan tadi, kira-kira apa nih? Nyangkut nggak kira-kira nih melalui PJJ ini? Iya Pak. Jelas Pak. Jelas ya. Apa aja gitu? Push-up apa aja tadi dari? Diamond push up, incline apa? Diamond Punch push up. punch push Ya. up, Ya. push up, Terus? decline push up, incline push up, lagi. Ya. Ya, benar. Nah, kira-kira kekurangan dalam PJJ ini apa ya anak-anak ya? Kira-kira ya. Ada nggak dalam bidang apanya gitu? Silakan kalau ada tanggapan atau ada masukan dari kamu kurang lebihnya dalam sistem daring ini apa nih PJJ PJOK ini. Silakan nggak apa-apa kasih masukan sedikit nggak apa-apa. Jadi nanti bisa kita perbaiki lagi ke depannya ya. Jadi misalnya soundnya kurang atau apanya dari segi apa materi atau apa masih nanti jadi bahan masukan bagi saya nanti ya sehingga nanti Pak Iqbal bisa membenahinya ya. Kurang lebih coba saya minta 5 orang kasih masukan coba. Ada nggak? Mulai siapa aja silakan 5 orang aja masukannya dalam PJJ ini. Pak, izin menjawab. Siapa? Sekar ya? Saya Safira Sekar dari kelas 10 MIPA 4. Iya, oke. Sekar, ya. Masukannya apa Sekar? 10 MIPA 4. Tadi kan pada saat penjelasan dari PPT itu ada video-videonya. Ya. Nah, kalau di laptop saya, di earphone saya itu kayak ada suara getarannya gitu. Terus juga videonya nggak terlalu maksimal gitu, kayak nge-lag gitu. Jadi mungkin kalau misalkan emang ada materi-materi contoh video, Bapak bisa kasih kita di WhatsApp, biar nanti kita pelajarinnya juga dari WhatsApp, Pak. Oke, ya siap nanti ya. Jadi bisa kesimpan terus, Pak. Ya, oke, siap. Oke, makasih ya, Sekar ya. Makasih, Pak. Oke, saya minta satu lagi 5 orang ya. Coba siapa lagi silakan. Silakan nggak apa-apa ya. Jadi masukan ya sama PJJ biar enak ya. Karena apa? Kalau tadi pasti ada kendala ya, yang sinyalnya agak lemah ya, atau laptopnya apa ya. Oke, terima kasih. Sekarang ada lagi, silakan yang lainnya. Saya minta 5 nih. Jadi 10 MIPA 4 sudah, 10 MIPA 5-nya mana? Masukannya dari 10 MIPA 5. Dan nanti saya akan kasih bonus nih, Sekar nih. Ya, bonusnya mungkin nih nilai apa nanti ya, rewardnya ya. Ini apa nih namanya si Sekar ya, Sekar 10 MIPA 4 nih. Pokoknya yang memberikan masukan saya kasih bonus dah ya. Karena bagus ya, Bapak kan nggak bisa pantau di rumah kamu laptopnya ya. Jadi hanya kamu yang memberikan saran dan masukan dalam PJJ ini ya, terutama Sekar. Kemudian ada lagi yang lain 10 MIPA 5 apa masukannya nih? 10 MIPA 5.
Ilmi, coba siapa? Gumilan. Ya. Dari 10 MIPA 5 belum ada masukan. Silakan 10 MIPA 5 perwakilan boleh, perwakilan. Ketua kelas, mana ketua kelas 10 MIPA 5? Izin menjawab, Pak. Ya, oke, silakan. Abiat ya. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Abiat Arzaki dari 10 MIPA 5. Ya, oke. Izin memberi masukan. Ya, oke. Jadi mungkin untuk penjelasan materi PowerPoint-nya, karena kan sebagian dari kita mungkin masih pemula, ya. Belum banyak mengetahui tentang push up dan lain sebagainya. Jadi mungkin untuk pelajaran selanjutnya tentang materi push up ataupun gerakan-gerakan lainnya, mungkin lebih ditekankan otot-otot apa saja yang terkena di situ, sehingga nantinya karena kan ketika kita melakukan suatu gerakan itu harus ada main connection antara otak sama otot kita, sehingga nantinya otot kita bisa lebih berkembang dengan baik, seperti itu. Mungkin lebih diperjelas lagi otot-otot apa saja yang fokus terkena pada gerakan tersebut. Seperti misalnya kan push up pada umumnya lebih fokus untuk otot dada, tapi mungkin untuk Indo push up itu fokusnya ke bahu atau shoulder, seperti itu, Pak. Kemudian yang kedua, kira-kira repetisi standar dari setiap gerakan itu berapa, Pak? Karena kan mungkin kita masing-masing punya kemampuan yang berbeda dalam melakukan gerakan tersebut. Namun kira-kira repetisi standar yang bisa kita lakukan agar kita bisa melakukan setiap repetisinya pun secara maksimal, sehingga nanti pun hasilnya sempurna dalam kita melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak. Kurang lebih seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih masukannya, Abiat. Ya. Nah, bagus nih, saya kasih bonus nih, Abiat ya. Abiat 10 MIPA 5. Jadi Pak lebih fokus lagi untuk penjelasan di videonya, bilangnya ya. Jadi setiap, kalau yang umumnya repetisi tadi saya jelaskan, paling banter 10 atau 15 repetisi ya. Itu yang kamu harus ketahui. Jadi hitungannya 10, repetisinya sampai mentoknya aja 10 ya. Kalau yang repetisi bisa 2, 3, 4, 5 berangsur nggak masalah. Ya itu mentoknya sampai 10 udah luar biasa itu. Karena hitungan itu udah umum banget ya. Kemudian nanti masalah masukan lainnya, terima kasih nanti ya. Ada lagi? Ainun, mana lagi? Ainun ada lagi? Tadi Ainun itu? Naib? Ya. Maaf, Pak. Ya, Tadi saya keluar sendiri, Pak. Oh, keluar sendiri? Iya, maaf ya, Pak. Iya, berarti dari jam berapa itu? Saya dari awal, Pak. Tadi barusan keluar sendiri. Oh, ini baru masuk lagi. Oh, baru masuk lagi. Oh iya, keluar sendiri ya. Bentar ya. Oke, masukannya terima kasih. Oke, Ainun ya. Kenapa bisa keluar sendiri gitu ya? Nanti ya saya cari informasinya ya. Jadi bukan Ainun yang keluar ya, ini ya? Iya, Pak. Mungkin karena sinyal. Sinyal? Iya, Pak. Oh, karena sinyal ya, Ainun karena sinyal. Ya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin ada lagi kira-kira sebelum ditutup nih. Kalau nggak ada lagi masukannya ya, sekali lagi karena sudah jam 10 kurang 4 menit ya. Mungkin ini saja ya pemberian materi dari saya, mudah-mudahan dengan materi PJJ PJOK mengenai kebugaran dapat bermanfaat bagi kamu sekalian selama di rumah ya, sehingga Pak Iqbal, sebentar ya. Mohon maaf Pak Iqbal, mohon maaf menyela ya. Ya, oke, boleh Bu Saudari ya. Barangkali sebelum ditutup nanti dari Pak Amri ada ya. Bisa memberikan sedikit masukan ya. Silakan. Ya, silakan. Ya, Pak Amri silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Ya. Ya, dengar. Alhamdulillah senang sekali saya sudah ikut sama-sama di
sesi pembelajaran kita pada pagi ini. Terima kasih sekali Pak Iklil udah ngizinkan Pak Amri masuk ya, Bu Sundari. Sama-sama Pak Amri. Ya. Bangga, rasa haru, rasa senang udah bercampur baur untuk Pak Amri ini selaku pengawas SMA 81. Terima kasih. Alhamdulillah suasana pembelajaran sangat menyenangkan ya. Pak Iklilnya seperti orang tua banget ya. Terima kasih. Baiklah, izinkan Pak Amri sekali lagi nyapa untuk anak-anak kami ini. Kelas 10 berapa tadi Bu? 10 IPA ya? 10 MIPA 4. 10 MIPA 4, 10 MIPA 5. Ya, udah. Dua kelas. Iya, betul. 2 kelas ya? Iya. Anak-anakku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya anak-anak. Sehat selalu, jaga kesehatan baik-baik ya. Nah, kesempatan yang baik ini izinkan Pak Amri untuk ingin menyampaikan salam hormat, salam bangga, salam senang, salam sejahtera untuk orang tua di rumah semuanya. Bagi orang tua yang ada di rumah, nanti titip salam hormat ya atas dukungan, atas partisipasi, atas semangat yang diberikan kepada anak-anakku sekalian dalam proses pembelajaran jarak jauh. Seperti yang Bapak lihat pada pagi ini. Ya anak-anakku ya, jangan lupa ya. Salam hormat dari Bapak Pak Amri, pengawas sekolah. Ya. Yang berikutnya, Bapak juga mengingatkan, semoga kalian dalam awal semester mengikuti pembelajaran di SMA Negeri 81 ini harus segera dan cepat untuk bisa beradaptasi. Ya, beradaptasi dengan SMA Negeri 81 Jakarta dalam memberikan layanan-layanan yang prima kepada kalian semua. Tahu kan artinya adaptasi? Silahkan menyesuaikan dengan kondisi dan situasi SMA Negeri 81 yang baru saja kalian bergabung di dalamnya. Ya, itu pesan Bapak yang pertama. Pesan yang kedua, di awal tahun ini kalian pasti sudah berpikir untuk cita-cita kalian nanti setelah kalian selesai 3 tahun di SMA Negeri 81. Cita-cita itu gantung setinggi-tingginya dan kalian harus mampu menggapainya nanti setelah lulus dari SMA 81 ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, harus semangat dalam proses pembelajaran. Jangan jadikan alasan bahwa pembelajaran jarak jauh ini banyak hambatan bagi kita. Semua kembali kepada diri kalian masing-masing. Tanamkan di dalam hati, tanamkan dalam semangat diri sendiri bahwa apapun yang ada di depan kita itu hanya sekedar rintangan dan hambatan. Jangan kita mengelak, jangan kita kalah, tapi kita harus melakukannya. Kita harus menghadapinya dan kita harus bisa keluar dari permasalahan-permasalahan itu. Ini Bapak pesankan sekali, kalian semangatnya semangat masih baru-baru dari SMP. Tadi saran masukannya untuk pembelajaran jarak jauh ini sangat bagus. Untuk kalian yang sudah memberikan masukan, Bapak secara khusus memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Sangat berharga masukan-masukan kalian tadi. Ya, Ananda Abiat, terus Ananda Safira ya? Safira tadi kalau nggak salah. Ya. Bapak juga catat ini, tapi catatnya langsung di dalam dalam ingatan dulu, karena ini dalam perjalanan. Nah, oleh karena itu, tidak lupa Bapak sampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Iklil dan juga Ibu Sundari yang sama-sama tetap berpartisipasi, berkolaborasi dalam pelaksanaan PJJ ini di SMA Negeri 81.
mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Pak Iqlil. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bu Sundari. Itu saja. Mohon maaf. Nanti saya akan masuk pukul 13 lagi ya Bu. Iya, betul dengan Bu Ayu. Wah, insya Allah saya sudah siapkan Bu Sundari. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Sundari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Amri. Terima kasih banyak Pak Ditunggu lagi di jam 13 ya dengan Pak Ayu. Baik, Pak Iqlil silakan ditutup ya karena waktunya juga sudah habis. Terima kasih Pak Amri, Bu Sundari ya yang telah memberikan saran dan arahan ya dalam pelaksanaan PJJ ini. Oke, anak-anak semuanya saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin ya. Semoga bermanfaat semuanya ya dalam PJJ PJOK ini dan semoga kamu sehat selalu di rumah dan tetap belajar semangat ya di pelajaran lainnya. Oke. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Iqlil. Terima kasih. Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya. Saya sampai detik saya.